Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Dan di video kali ini ketemu lagi dengan saya, Faras Suryanugraha. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan proses penyembuhan penyakit saraf tersebut yang saya alami. Mulai dari awal mula cedera saya saraf tersebut, kemudian yang kedua bagaimana proses recovery-nya, membutuhkan waktu berapa lama, karena kemarin teman-teman juga banyak sekali yang bertanya-tanya kepada saya membutuhkan berapa bulan untuk bisa sembuh. Kemudian yang ketiga, saya akan berikan sedikit motivasi kepada teman-teman penderita penyakit saraf tersebut supaya bersemangat dalam menjalani terapi sehingga teman-teman bisa secepatnya sembuh. Nah, bagi teman-teman yang baru awam, baru pertama menderita penyakit saraf tersebut dan belum mengetahui gambarannya ke depan ketika ingin berobat entah mau ke sana atau ke sana, itu saya juga berharap dengan video ini teman-teman mungkin bisa ada gambaran dan ada penjelasan sehingga video ini dapat bermanfaat bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut. Nah, teman-teman, di sini saya tidak membagikan suatu gerakan, tetapi saya akan sharing-sharing dengan santai kepada kalian terkait dengan 3 hal tadi yang saya sampaikan kepada kalian. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita mulai sharing pada video kali ini. Sharing ini akan saya mulai dengan suatu kata-kata yang bijak, dimana kata-katanya adalah akan ada jalan bagi orang yang terus berusaha. Nah, mengapa saya mengambil kata-kata tersebut teman-teman? Karena memang menderita suatu penyakit HNP atau saraf tersebut ini 99% itu menjadikan suatu penderitanya itu down mental teman-teman. Nah, down mental dalam arti di sini dia ketika menderita penyakit saraf tersebut itu mentalnya akan turun yang sangat drastis teman-teman. Dia akan takut, dia tidak mengetahui suatu ketika menderita penyakit saraf tersebut itu arahnya mau kemana, dan ditambah lagi vonisan dokter yang sungguh mengerikan, yaitu operasi teman-teman. Nah, biasanya teman-teman menderita penyakit saraf tersebut itu yang awam itu akan lebih dikejutkan lagi ketika dia ke medis. Nah, ke medis itu belum menemukan suatu pengobatan yang pasti teman-teman, karena biasanya jauh-jauhnya ketika kita ke medis itu pasti vonisnya untuk menyembuhkan yaitu operasi teman-teman. Dan pengalaman saya pribadi ketika mengikuti saran dokter itu ternyata alhamdulillahnya saya ditemukan orang yang sudah dioperasi saraf tersebut, tetapi dia itu tidak sembuh teman-teman. Nah, itulah bahayanya teman-teman. Jadi ketika kita asal menangkap vonisan dokter itu sendiri. Maka dari itu, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan memberikan suatu gambaran ke depannya. Nah, awal mula saya mengalami cedera tulang belakang ini teman-teman, atau biasa disebut dengan HNP saraf tersebut. Usia saya waktu itu 17 tahun. Bayangkan 17 tahun itu masa-masa remaja yang produktif, masa-masa remaja yang digunakan untuk belajar, digunakan untuk bermain bersama teman-teman, tetapi saya hanya bisa tiduran di kasur hampir kurang lebih 3 bulan teman-teman. Saya tidak bisa apa-apa, dan teman-teman bisa bayangkan semangat saya untuk bisa sembuh itu sangat tinggi teman-teman, karena saya juga memiliki keinginan untuk belajar, memiliki keinginan untuk bisa lagi bermain bersama teman-teman. Nah, ketika itu awal mulanya saya jatuh karena saya suka bulu tangkis teman-teman. Jatuh saya itu terduduk. Nah, mengapa jatuh terduduk ini cukup bahaya teman-teman? Karena ketika jatuhnya duduk itu kan ada hempasan tulang belakang itu ketika ini pantatnya, kemudian ini tulang belakangnya teman-teman. Ketika jatuh duduk blek gitu kan, tulang belakangnya itu kan akan kena hempasan gini, akan memadat sedikit begini, sehingga tulang belakang atau lumbalnya itu akan kena hempasan dari tulang belakang ini. Ada tekanan yang kuat, glek gitu. Jadi lumbalnya itu sedikit keluar begini menyentuh saraf. Nah, itulah menyebabkan saya nyeri. Kemudian berhari-hari kok tidak sembuh-sembuh, saya membawakan ke
eh, tukang pijit, kemudian tukang-tukang terapi itu kok perlahan-lahan kok tidak sembuh teman-teman. Kemudian akhirnya saya memberanikan diri ke medis, ke rumah sakit daerah. Nah, di rumah sakit daerah itu teman-teman tidak ketika di rongsen itu tidak diketahui penyakitnya karena tulang belakangnya itu cukup baik-baik saja dan bagian tulang-tulangnya itu tidak ada yang retak. Nah, setelah saya ke medis di daerah saya, di rumah sakit daerah saya meminta rujukan untuk mengetahui bagaimana apa yang saya derita ini teman-teman. Saya meminta rujukan ke rumah sakit tipe A di Surakarta, yaitu rumah sakit ortopedi teman-teman. Saya meminta rujukan untuk ke sana dan di sana saya ditangani oleh suatu dokter tulang belakang, di mana dokter tulang belakang itu menyarankan saya untuk MRI. Ketika MRI teman-teman, itu mulailah di situ timbul penyakit saya, yaitu penyakit saya divonis untuk penyakit saraf tersebut itu. Nah, ketika menderita penyakit saraf tersebut itu, dokter cuma bilang, ini penyakitnya sudah kronis dan tidak akan sembuh. Jadi harus dioperasi teman-teman solusinya. Nah, ketika saya mendengar vonisan dokter itu di usia 17 tahun, saya menderita penyakit yang harusnya itu mayoritas kan diderita yang sudah tua-tua ya teman-teman. Tetapi saya baru masih muda menderita penyakit saraf tersebut itu rasanya down mental. Seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, 99% penderita atau orang yang menderita penyakit saraf tersebut itu akan down mental. Nah, di situ saya memang benar-benar terpuruk bagaimana langkah yang harus saya lakukan. Saya ini sudah merasakan rasa nyeri yang luar biasa dan saya tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk, bahkan saya hanya bisa terbaring di atas kasur. Nah, pada akhirnya saya ditemukan, saya melakukan fisioterapi di rumah sakit itu. Kemudian saya ditemukan oleh ibu-ibu di mana juga memiliki suatu penyakit yang sama dengan saya. Ketika saya ditanya teman-teman, loh kok masih muda sudah menderita kayak gitu mas? Saya menjawab karena ini akibat jatuh ibu. Nah, saya juga bertanya balik kepada ibu, apakah sudah ada penanganan dokter lebih lanjut terkait dengan penyakit ini? Saya bertanya begitu, beliau menjawab, saya sudah melakukan operasi mas. Tetapi yang saya herankan, ketika saya melakukan operasi itu, setelah operasi kok masih sakitnya ini mas, saya masih belum bisa untuk berjalan. Nah, disitulah mulai timbul rasa takut, timbul rasa wah tambah down mental teman-teman. Karena apa? Karena benar-benar rasa sakitnya itu menjadi-jadi menggebu-gebu. Dokter menvonis untuk operasi, tetapi saya menemui seseorang yang sudah operasi tidak sembuh. Nah, itulah menyebabkan saya kemudian saya memberanikan diri setelah bertanya pada beliau. Saya masuk ke fisioterapi, saya berkonsultasi. Nah, fisioterapinya cuma bilang jangan dioperasi terlebih dahulu mas, karena dengan fisioterapi, dengan melakukan pelatihan, digerak-gerakkan itu perlahan-lahan nanti akan pulih sendiri mas. Nah, akan perlahan-lahan itu akan bisa sembuh, dan jika mas ini rutin untuk melakukan gerakan pelatihan tulang belakang supaya tulang belakang itu kuat sehingga dapat meminimalisir cedera teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman saya pulang dari rumah sakit, saya bertekad pada diri saya sendiri bagaimana saya sudah lama menderita penyakit ini, hampir 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu hanya bisa duduk, dan ketika berjalan 3 langkah itu sudah rasa sakitnya luar biasa. Nah, saya bertekad untuk memberanikan diri saya untuk melatih diri saya sendiri teman-teman. Jadi saya memberanikan diri untuk latihan, kemudian saya inisiatif untuk membuka YouTube bagaimana latihan untuk mengurangi saraf terjepit, menyembuhkan saraf terjepit. Nah, pada masa itu saya coba kok, waktu pertama kok rasa sakitnya luar biasa. Nah, saya bertanya-tanya, loh kok melakukan gerakan kok malah tambah sakit kan gitu. Nah, setelah
Selesai dengan melakukan gerakan, kemudian besoknya saya pergi ke fisioterapi. Nah, ke fisioterapi itu saya konsultasi, Mas, lah kok setelah melakukan gerakan itu kok rasanya kok tambah sakit. Nah, akhirnya teman-teman, fisioterapinya bilang, nah memang karena itu kan ada baru pertama kali tubuh Mas itu digerakkan, jadi adanya rasa sakit. Nah, mulai dari situ setelah balik dari fisioterapi rumah sakit itu, saya mencoba memberanikan yang awalnya itu saya trauma karena sakitnya luar biasa digerakkan. Saya mulai mencoba membangkitkan energi positif dalam diri saya harus sembuh karena saya masih muda, saya harus sembuh, masih ada masa depan yang lebih panjang lagi. Saya mencoba untuk memberanikan diri, mengurangi rasa trauma untuk peregangan, menggerakkan, dan lain-lain sebagainya. Kaki-kakinya saya gerakkan. Saya melakukan suatu latihan sendiri di rumah teman-teman, dan alhamdulillah teman-teman, perlahan demi lahan yang saya sebutkan tadi di awal, akan ada jalan bagi orang yang berusaha. Nah, akhirnya saya menuai suatu kondisi di mana saya ini sedikit membaik dari sebelumnya. Karena apa? Karena kondisi yang saya temui di sini sudah lumayan bagus, sehingga saya memberanikan diri untuk menambah lagi dengan berenang. Karena saya setelah konsultasi dengan fisioterapi, berenang itu cukup bagus bagi teman-teman nih yang masih awal menderita penyakit saraf tersebut. Saya sarankan jangan mengikuti saran dokter, tapi lakukanlah alternatif lain, yaitu dengan cara berenang. Nah, jika kalian tidak mengetahui bagaimana gerakan berenangnya, saya akan sertakan di kolom komentar linknya. Silahkan kalian menonton supaya teman-teman itu tidak bingung dan teman-teman bisa melakukan terapi mandiri. Nah, setelah itu bagi teman-teman juga yang bingung terkait dengan peregangannya, nanti akan saya membagikan bagaimana mulai dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, saya akan bagikan di kolom komentar. Silahkan teman-teman lihat. Nah, terus ada yang bertanya terkait dengan proses penyembuhannya itu berapa lama? Berapa lama saya bisa sembuh dari penyakit ini dengan terapi mandiri atau peregangan? Nah, saya mencoba mengingat-ingat kembali berapa lama saya bisa sembuh. Ketika 1 bulan teman-teman saya melakukan peregangan itu, memang rasanya itu masih nyeri, rasanya luar biasa, rasa sakitnya itu masih nyeri, dan saya menambahnya dengan berenang itu kok malah tambah nyeri. Tetapi di situ saya tidak putus asa, tapi saya yakin bahwa ketika saya sering melakukan peregangan, melakukan berenang, itu lambat laun akan sembuh teman-teman. Nah, alhasil teman-teman, dengan keyakinan saya itu, menumbuhkan suatu keyakinan saya itu, alhasil saya bisa menuai suatu rasa terbebas dari rasa nyerinya itu. Jadi kan sembuh dari penyakit saraf tersebut bagi saya yang sudah divonis kronis tidak dapat sembuh. Saya dapat mendefinisikan bahwa sembuh dari penyakit saraf tersebut itu bisa ketika diri kita bisa hilang atau bisa terbebas dari rasa nyeri. Nah, di situ saya mulai terbebas dari rasa nyeri. Kemudian itu kan mulai dari 1 bulan. 1 bulan itu masih nyeri teman-teman. Nah, saya pakai 1 bulan itu, tak tambah lagi 2 bulan. 2 bulan itu masih nyeri teman-teman. Ketika 2 bulan itu masih nyeri, saya pakai lagi peregangan. Saya tidak putus asa, hampir 3 kali. 3 kali ini 3 bulan, maksud saya, mohon maaf teman-teman, 3 bulan ini saya masih melakukan peregangan. Bahkan ketika di SMA waktu pembelajaran pun waktu istirahat, itu saya gunakan untuk peregangan di musola. Walaupun saya diajak teman-teman, kok penyakitmu nggak mari-mari, tetapi kan orang lain kan tidak mengetahui apa yang saya rasakan. Jadi saya cuma tersenyum dan ya bilang lah, intinya ya saya ini menderita ini dan lain sebagainya. Makanya saya tetap semangat teman-teman. Nah teman-teman, itulah 3 bulan saya menderita penyakit saraf tersebut itu hingga sembuh teman-teman. Dan saya di sini sedikit memotivasi bagi kalian menderita penyakit saraf tersebut. Alangkah baiknya teman-teman terus berusaha. Akan ada jalan bagi orang yang terus berusaha. Jadi teman-teman teruslah berusaha untuk bisa menyembuhkan penyakit saraf tersebut ini. Jadi jangan pernah berputus asa, teman-teman tetap semangat karena saya terus mendukung kalian.
saya akan membagikan konten-konten ini menjadi penyemangat kalian, menjadi awal mula kalian berubah, dan saya tunggu teman-teman kabarnya untuk bisa sembuh. Jadi yang mudah saja seperti saya divonis operasi kronis itu bisa sembuh, mengapa kalian tidak bisa mengikuti jejak saya? Maka dari itu tetap semangat terus teman-teman, galakkan semangat untuk bisa mencapai tujuan kesuksesan kita, yaitu sembuh dari penyakit saraf tersebut. Nah teman-teman, itu mudah-mudahan video ini dapat menggambarkan dan memberi gambaran kepada kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.